Selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian sehat-sehat ya. Nah, Kak Asni mau menyapa nih dua teman kita yang ada di sini, Vina dan Evan. Vina, selamat sore Vina. Selamat sore, I'm special, yeay! Wow, Evan, selamat sore Evan. Selamat sore, I'm special. Yeay! Vina, Kak Asni mau tanya, kalian tadi spesial banget kabarnya. Aduh, gimana ya kabarnya Vina sama Evan hari ini? Vina, kabarnya gimana Vin? Baik, sangat baik, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Vina. Kalau Evan nih, Evan gimana kabarmu hari ini adik Evan? Baik, sangat baik, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Evan juga. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita ungkapkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyi Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Adik-adik yang ada di rumah dan adik Vina serta adik Evan, sebelum kita belajar perintah Tuhan, mari kita nyanyi satu pujian Lipatlah Tangan, dan doa nanti akan dipimpin oleh adik Vina. Lipatlah tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ya Tuhan, terima kasih sudah menolong kami berkumpul di sini. Kami akan belajar tentang perintah-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Kakak Rosi mau tanya, pernah ndak kamu mendengar tentang narkoba? Pasti pernah ya. Tapi Kakak Rosi juga mau tahu nih, dua teman kita yang ada di sini. Vina, pernah ndak Vina mendengar apa itu narkoba? Pernah dong Kak. Repan pernah ndak? Pernah Kak. Kalau Vina dengarnya di mana ya? Di televisi. Di televisi, rajin nonton ya. Iya. Kalau Evan dengarnya di mana? Pas kita sekolah, kita liburan Kak di gereja. Oh, Kakak Asni pernah dengar enggak narkoba? Oh iyalah, kan ikut materi itu Kak yang Oh, di iya, Jemaat ya. Bukit Saitun kan pernah ya Kak ya? Ya. Kita pernah mengundang langsung dari Badan Narkotika untuk menjelaskan itu. Tapi hari ini kita juga akan belajar tentang narkoba. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan cantik dan ganteng. Mari menyanyikan Kamu Memang Cantik. Hatimu memang
Adik-adik di rumah, apa kamu tahu tentang narkoba? Kakak Rosi yakin kalian tahu tentang narkoba. Kakak Rosi penasaran dengan Evan. Revan, apa yang kamu tahu tentang narkoba? Narkoba adalah zat terlarang yang dapat merusak tubuh, Kak. Wah, hebat Evan, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat Evan. Nah, sekarang Vina, apakah Vina pernah mendengar orang yang kecanduan narkoba? Pernah dong, Kak. Seperti apa ya orang yang kecanduan narkoba, bagaimana hidupnya? Masa depannya suram, hidupnya hancur. Masa depan suram, hidup hancur ya. Hebat Vina, kita tepuk tangan dong buat Vina. Ya, adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar seorang perempuan yang sudah kecanduan narkoba. Ia sudah tidak mempunyai uang lagi untuk bisa membeli narkoba. Karena itu dia mengiris-iris tangannya dengan silet supaya ia bisa mengisap darahnya sendiri. Darah orang yang kecanduan narkoba rasanya sudah seperti narkoba itu sendiri. Dia lakukan itu berulang-ulang pada tangannya sendiri setiap kali dia ingin makan narkoba. Akhirnya tangannya seperti gambar berikut ini. Adik-adik bisa lihat sayatan-sayatan di tangannya, mengerikan sekali. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, juga Evan dan Vina, bagaimana hal itu terjadi? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar bersama apa itu narkoba, dan nanti kamu juga akan tahu bagaimana bahaya narkoba, dampak negatif narkoba bagi yang mengkonsumsinya. Kita semua akan pelajari itu, dan kakak akan menjelaskan satu persatu untuk Vina dan Repan, juga untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, sekarang kakak Oci mau menjelaskan tentang narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, ataupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh manusia, maka akan terjadi perubahan atau fungsi di dalam tubuh manusia. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh. Sehingga jika zat-zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya, maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis. Jadi benar bahwa narkoba sangatlah berbahaya bagi manusia yang sudah mengkonsumsinya, apalagi yang sudah kecanduan. Adik-adik yang ada di rumah, penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kurangnya pengendalian diri. Itu karena ego yang terlalu besar. Yang kedua, ada konflik dalam diri seseorang. Ya, emosi yang belum stabil. Pada masa-masa ini, biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya tempat pelarian yaitu narkoba. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkoba itu sendiri. Yang ketiga, terbiasa hidup senang, hidup mewah, baru ada masalah sedikit aja, apalagi kalau yang menurutnya sudah rumit, tak mau ambil pusing.
lalu pergilah menggunakan narkoba supaya senang, tak mau susah-susah. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial. Nah, motif ingin tahu, ini yang selalu menjadi awal mula seseorang jatuh ke dalam narkoba ketika dia berada di lingkungan di sana sudah ada orang yang mencoba atau sudah mengkonsumsi narkoba. Rasa ingin tahu, penasaran seperti apa sih rasanya narkoba itu, lalu ikut mencobanya. Yang kelima, adanya kesempatan. Karena orang tua sibuk, kegiatan orang tua banyak, atau mungkin juga karena kasih sayang dari orang tua yang tidak didapatkan oleh anak, atau bahkan karena broken home. Jadi menyebabkan anak tersebut lari mengkonsumsi narkoba. Yang keenam, sarana dan prasarana semua dipenuhi. Orang tua memberikan fasilitas, memberikan uang yang berlebih, ini merupakan sebuah pemicu untuk penyalahgunaan uang yang diberikan oleh orang tua. Ya, salah satunya adalah membeli narkoba untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka. Yang ketujuh, kepribadian rendah diri. Ini anak-anak yang tidak percaya diri, ya selalu malu untuk bergaul. Kemudian ketika dia masuk di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat yang lebih luas, tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Untuk menutupi kekurangan diri mereka, maka mereka menggunakan narkoba. Jadi ketika mereka sudah mengkonsumsi narkoba, mereka lalu memiliki kepercayaan diri kembali. Mereka menjadi lebih berani, lebih aktif, lebih pede. Ya. Nah, adik-adik, adapun jenis-jenis narkoba yang populer di Indonesia, yaitu ganja. Adik-adik bisa lihat gambar ganja. Kemudian sabu-sabu seperti bubuk putih, kristal ya. Kemudian yang ketiga ekstasi, itu pilnya sangat menarik sekali berwarna-warni. Kemudian heroin, ini yang dihirup, ini pakai jarum suntik. Ya bisa dihirup, bisa pakai jarum suntik. Dia bisa bubuk, bisa juga cair. Nah, saat ini bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya itu sudah sangat meresahkan. Bagai dua sisi mata uang. Narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Ya, seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika itu dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena merasa efek yang menyenangkan ketika dikonsumsi, ya. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus-menerus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan. Yang sebenarnya bersifat halusinasi diri saja. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap aja itu tidak mengurangi jumlah pemakainya. Adapun bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar adalah yang pertama, menyebabkan gangguan mental dan perilaku sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Terganggunya gangguan sistem neurotransmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif, alam berpikir seseorang, terganggunya fungsi afektif, alam perasaan, mood, emosi, terganggunya fungsi psikomotor, perilaku seseorang, dan juga aspek sosial. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang pada masa anak-anak dan remaja itu akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasanya. Karena itulah, bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancur masa depannya. Yang kedua, dapat menyebabkan para remaja tertular atau bahkan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Kenapa?
Ya, hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Dari orang pertama ke orang kedua berikutnya. Kita tidak tahu apakah orang kedua itu mempunyai dalam dirinya ada HIV AIDS atau tidak. Nah, bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak. Akibat dari penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV AIDS itu sendiri. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa. Yang ketiga, membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Jadi kita tidak memikirkan kehidupan bangsa hari ini saja, tapi juga kehidupan bangsa di kemudian hari. Karena generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh, digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur saraf. Sehingga generasi harapan bangsa, generasi harapan gereja tersebut tidak dapat berpikir jernih lagi. Akibatnya generasi harapan bangsa, generasi harapan gereja yang tangguh, yang cerdas hanya akan tinggal kenangan saja. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah remaja dan kaum muda yang usia pelajar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. Sewaktu-waktu dapat mengincar anak sekolah minggu kita kapan saja. Karena itu berhati-hatilah dan selalulah waspada serta berani katakan tidak pada narkoba. Adik-adik, adapun dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah yang pertama, perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Anak sering membolos, menurunnya disiplin, nilai-nilai pelajaran juga menurun, menjadi mudah tersinggung, cepat marah, tidak mempedulikan kesehatan diri, suka mencuri untuk membeli narkoba. Yang kedua, dampak narkoba terhadap fisik. Pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik. Nah, berat badannya menurun secara drastis, matanya cekung, merah, mukanya pucat, bibirnya mulai kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah. Yang ketiga, dampak narkoba terhadap emosi. Nah, pemakai narkoba akan mengalami perubahan emosi, sangat sensitif dan mudah bosan. Jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang, emosinya tidak lagi stabil. Yang keempat, dampak narkoba terhadap perilaku pemakai narkoba itu akan menunjukkan perilaku yang negatif. Malas, sering melupakan tanggung jawab, jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya, menunjukkan sikap yang tidak peduli, menjauh dari keluarga, bahkan mencuri uang di rumah, di sekolah hanya untuk apa? Untuk mendapatkan narkoba, sering menyendiri, menghabiskan waktu di tempat-tempat yang sepi dan gelap, takut akan air, batuk pilek yang berkepanjangan. Adik-adik yang ada di rumah, semua sudah tahu kan bahaya dan dampak negatif dari narkoba. Karena itu jauhilah narkoba dan berani katakan tidak pada narkoba. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar atau melihat ada orang ditangkap oleh polisi karena menggunakan narkoba? Kita lihat gambar berikut ini. Ya, hampir di setiap hari kita mendengar dan melihat dari televisi tentang orang yang ditangkap karena menggunakan narkoba. Evan pernah lihat nggak? Pernah. Vina? Pernah. Nah, apa jadinya ya setelah mereka ditangkap? Gambar berikut ini, coba kita lihat. Ya, hidup mereka di dalam penjara, dikungkung, mereka tidak nyaman. Bagaimana setelah mereka dalam penjara? Mungkin orang ini menyesal, tapi nggak ada gunanya lagi adik-adik. Masa depan mereka sudah hancur karena mereka menggunakan narkoba. Nah, sekarang
Kak Asni mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Coba kalian tulis cita-cita kalian ya dalam sebuah kertas. Kakak berikan waktu nih buat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah sudah selesai. Sekarang kakak mau tanya sama Evan, sama Vina. Kakak mau tanya, ada nggak cita-citanya? Ada. Ada. Vina? Ada. Nah, ini kakak kasih kertas buat Evan. Ini pennya. Vina, ini pennya. Kalian tulis dan kalian akan lihatkan kepada teman-teman yang ada di rumah. Cepat ya. Sudah? Sudah. Vina sudah? Kita mau dari Vina dulu deh. Vina, coba dong kasih lihat teman-teman. Kasih naik. Apa itu cita-citanya? Dokter. Dokter. Wow, dokter itu biasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ya kan? Vina siap menjadi dokter? Siap. Menjadi dokter yang baik? Siap. Menjadi dokter yang bisa memberikan pelayanan bagi semua pasien, Vina? Ya. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat Vina. Aha, sekarang teman kita yang satu ini, Revan. Revan coba kasih lihat dong teman-temannya. Apa itu cita-citanya? Chef. Chef. Itu yang biasa kayak apa? Chef Juna ya? Yang ganteng itu? Evan pinter masak? Iya. Atau jangan-jangan Evan pinter makan aja kali? Masak ya? Pinter ya? Masak apa Evan bisanya? Telur, Heeh. omelet, mie, dan lain-lain. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Evan juga nih. Wow, Evan pinter mau jadi chef, pinter masak, dan juga Vina mau jadi dokter, yang dokter bisa memberikan kesembuhan kepada semua pasien. Cita-cita kalian keren banget loh adik-adik. Nah, adik-adikku, anak-anak, semuanya kita tahu ya, kalau kita menggunakan narkoba, pasti cita-cita kita hancur, nggak bisa, kita tidak mencapai cita-cita itu. Karena apa? Ya kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, karena kita menggunakan narkoba. Nah, kalian mau tahu nggak? Ada satu artis loh yang terkenal dan saat ini dia dalam kondisi yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ada juga nih pegawai yang menggunakan narkoba dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan juga ada pejabat-pejabat teras pemerintahan kita yang sangat dihormati, tapi tiba-tiba mereka tidak dihormati. Karena apa? Vina, ayo Vina, karena apa? Karena menggunakan narkoba? Ya, karena mereka menggunakan narkoba. Mau lihat, ada satu artis yang sangat ganteng yang menggunakan narkoba. Mau lihat? Kita lihat gambar berikut ini. Ya, dia adalah Roger Danuarta, artis top Indonesia yang sangat terkenal. Dia kaya, dia banyak membintangi film, sinetron, dan juga iklan. Namun gara-gara dia menggunakan narkoba, sekali lagi kamu katakan hidupnya apa? Hancur dan berakhir di penjara. Nah, ada lagi nih satu gambar nih. Gambar siapakah ini? Kita lihat gambar berikutnya. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Maradona? Dia adalah pemain sepak bola yang sangat terkenal. Dia menjadi kaya raya dan dia menjadi pemain top dunia. Dia berasal dari negara mana? Evan, berasal dari negara mana? Argentina. Dia berasal dari negara Argentina. Tapi kini dia harus keluar masuk dari penjara karena narkoba. Kekayaannya habis karena narkoba. Dia jatuh miskin, melarat, dan tidak memiliki apa-apa lagi. Kakak yakin baik Vina, Evan maupun adik-adik yang ada di rumah, semua tidak ada yang mau seperti
mereka-mereka tadi yang sudah dijelaskan oleh Kakak Asni, yang masuk penjara, Roger Danuarta contohnya, kemudian Maradona, dan masih banyak lagi yang lain. Kakak yakin kalian semua ingin mencapai cita-cita kamu. Nah, sekarang dengarkan apa kata firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Nah, adik-adik, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Itulah sebabnya tadi kita sudah bernyanyi, kamu memang cantik, kamu memang ganteng. Kita cantik dan ganteng karena ada roh Allah dalam diri kita. Tapi ada orang yang mau merusak tubuhnya dengan narkoba. Itu pasti tidak cantik dan ganteng lagi, karena tidak ada lagi roh Allah di dalam dirinya. Ada lagi yang sangat mengerikan dari narkoba, yaitu bahwa sekali kita mengisapnya, kita akan mencarinya terus. Inilah yang disebut dengan kecanduan. Kembali kita melihat gambar berikut ini. Orang yang sudah kecanduan akan melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba. Otaknya sudah rusak sehingga tidak bisa berpikir lagi. Ya, karena narkoba merusak bahkan menghancurkan otak. Perhatikan gambar berikut ini. Jika tidak dapat narkoba, apa yang terjadi? Darahnya lah yang akan diminumnya sendiri. Sungguh betapa mengerikan, bukan? Anak-anak, bahaya narkoba ada di sekitar kita. Kita harus berhati-hati. Ada orang jahat yang memasukkan narkoba melalui permen. Karena itu hindarilah jajan sembarangan. Sekarang kamu sudah tahu betapa bahayanya narkoba itu. Karena itu ayo kita bertekad untuk menolak narkoba. Evan dan Vina, ayo sama-sama kita berkata, katakan tidak pada narkoba sambil kita mengangkat tangan. 1, 2, 3, katakan tidak pada narkoba. Iya. Nah, adik-adik, sekarang Kasni ada 3 pertanyaan nih buat adik-adik di rumah pun buat adik Evan dan Vina. Sudah siap? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian sudah mengerti apa bahaya narkoba dalam kehidupan kita? Adik Evan, sudah mengerti? Sudah. Adik Vina sudah mengerti? Sudah. Baik. Pertanyaan kedua, apakah kata firman Tuhan tentang hidup kita, tubuh kita? Adik Vina dulu deh. Adik Vina, tubuh kita apa dek? Bait Allah. Bait Allah. Adik Evan? Tubuh kita adalah bait Allah. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Aduh, gak seru nih. Pertanyaan terakhir nih buat adik-adik di rumah dan Evan serta Vina. Apa yang harus dilakukan agar tubuh kita tetap menjadi tempat tinggal roh Allah? Evan dulu deh. Kita tidak boleh mengonsumsi narkoba. Mantep Van. Kemudian Vina. Firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melakukan berarti harus benar-benar dilakukan yuk. Iya. Oke, tepuk tangan. That's right. Luar biasa. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan cantik dan ganteng. Mari menyanyikan Kamu Memang Cantik.
adik-adik, mari kita beri tepuk tangan yang keras kepada kita semua, kepada adik-adikku yang ada di rumah, kepada adik Evan pun adik Vina, adik-adik yang cantik dan ganteng. Sambil bertepuk tangan, kita teriakan bersama, tubuhku adalah rumah Tuhan. Sekali lagi, mari, tubuhku adalah rumah Tuhan. Sambil tepuk tangan, 2, 3. Tubuhku adalah rumah Tuhan. Nah, adik-adikku, jadi Vina, menurut Vina, narkoba itu baik atau tidak? Buruk. Buruk banget, tidak baik, dia buruk. Revano, Ya, narkoba itu baik atau tidak? tidak baik. Dia adalah buruk sekali. Iya, mulai sekarang kakak mau tanya nih sama kalian. Kalian harus berhati-hati dan kita harus berkata apa? Tidak pada narkoba. Karena kenapa Vina? Tidak pada narkoba. Evan? Tidak pada narkoba. Nah, saatnya nih ada gambar yang akan kakak Asni bagikan kepada Vina, pegang Vina, dan kepada Evan. Gambarnya itu ada tugasnya loh. Kalian harus menceritakan kepada teman kalian yang ada di rumah gambar-gambar itu. Dan kakak yakin, Kak Asni yakin, Vina dan Evan pasti bisa. Mulai dari Vina. Ya, jadi teman-teman ini gambar seorang perempuan yang kecanduan narkoba. Jadi dia karena saking kecanduannya dengan narkoba, jadi dia mengiris tangannya pakai silet dan dia isap darahnya. Yes, tepuk tangan buat Vina. Saatnya Revano, gambarmu deh, jelaskan sama teman-teman yang ada di rumah. Orang ini masuk penjara gara-gara dia mengonsumsi narkoba. Narkoba itu sangatlah tidak bagus dan narkoba bisa membuat hidup kita sangat tidak nyaman. Oke, tepuk tangan juga dong buat Revano dong. Wow, luar biasa Revano. Oke, saatnya taruh kertasnya. Iya, terima kasih Kak Rosi. Ya, taruh kertasnya dan sekali lagi kita mau teriak dengan suara yang keras ya. Oke, sudah siap? Siap. Sudah. Kita mau teriak, tangan kita diapakan Kak Rosi? Coba contohkan Kak Rosi. Di kepal, oke. Kemudian berteriak, katakan tidak pada narkoba. 2, 3. Tidak pada narkoba. Belum serempak nih Revano. Oke. 1, 2, 3. Katakan tidak pada narkoba. Tepuk tangan. Adik-adik yang ada di rumah, juga buat Revan dan buat Vina yang ada di sini, mulai hari ini kita mau berkata tidak pada narkoba. Walaupun saat ini ya di Indonesia dan di seluruh dunia sedang merebak yang namanya wabah corona. Jangan sampai karena wabah corona lalu kita merasa, aduh hidupku bagaimana sekarang, gak bisa kemana-mana, merasa kesepian sendiri. Lalu kita berpikir untuk lari kepada narkoba. Jangan jadikan alasan COVID-19 untuk jatuh pada narkoba. Tapi beranilah berkata tidak pada narkoba. Kakak Oci mau ajak kita semua untuk menutup pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kita dalam memahami apa perintahnya melalui pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu dan juga perintah-Mu hari ini. Sekarang kami tahu bahwa tubuh kami adalah bait Allah yang harus kami jaga, tidak kami cemari dengan narkoba dan apapun bentuknya itu yang dapat merusak bait Allah di dalam tubuh kami. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu menjaga tubuh kami dengan baik dan benar sehingga kondisi tubuh kami tetap sehat dan kuat untuk dapat
memuji, memuliakan nama Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.